Munculnya nama Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub November mendatang memanaskan pembahasan terkait siapa calon potensial yang sekaligus soal potensi komposisi partai pengusungnya. Apakah konstelasi politik nasional masih akan berlanjut pada Pilgub Jakarta tahun ini? Apakah pemilihan orang nomor 1 di Jakarta akan kembali menjadi mini pilpres yang mendapatkan sorotan cukup besar? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bergabung 3 orang narasumber. Ada Bendahara Umum Projo Panel Barus, kemudian Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam. Ada Bang Panel, Pak Taslim, dan juga Mas Adi. Malam. Baik, langsung saja kalau begitu, maaf lahir batin sebelumnya Bapak-Bapak sekalian. Saya langsung saja kalau begitu ke Bang Panel terlebih dahulu. Jadi Bang Panel, menurut Anda kalau kemudian Anda sudah mengatakan apakah kemudian 3 partai koalisi perubahan itu sudah menyiapkan antitesa begitu untuk melawan Ridwan Kamil, ini pembacaan Projo artinya akan sama begitu ya, menjadi miniatur begitu dari konstelasi nasional hari ini? Ya, yang perlu kami sampaikan kemarin adalah bahwa Projo memuji langkah Golkar yang cukup jeli dalam mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta, karena tentu Golkar mendorong itu dengan kalkulasi yang cukup cermat gitu ya, sehingga ini menjadi move yang cukup bagus dari Golkar yang juga menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju untuk pilkada serentak khususnya di DKI Jakarta. Yang menjadi pertanyaan saya kemarin kan adalah kita lihat saja nanti apakah partai non pemerintah, ya, partai non pemerintah, partai non Kim akan mendorong gitu ya calon-calon yang akan menjadi antitesa dari pemerintahan pusat ke depan, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang kita sampaikan kemarin. Dan itu tentu pertanyaan itu ada di teman-teman partai non Kim, bukan saya. Kita jadi masih menunggu. Itu pertanyaan atau pembacaan begitu dari Anda sebagai Projo melihat ini akan sama dengan konstelasi nasional begitu Bang? Iya, ada potensi seperti itu gitu ya. Tapi yang paling penting buat Projo gitu ya, Projo berpandangan bahwa konsolidasi besar bangsa saat ini sangat dibutuhkan yang bermuara pada persatuan nasional. Baik. Persatuan nasional adalah baik. Sepertinya kami mengalami gangguan sambungan ke Bang Panel. Saya akan ke Pak Taslim terlebih dahulu. Pak Taslim, saya ingin konfirmasi. Berarti artinya kalau Ridwan Kamil jadi akan dimajukan begitu, apakah kemudian ini Partai Nasdem akan bersama dengan Koalisi Perubahan begitu, mengusung satu nama begitu, Pak Taslim? Terpilih mungkin seluruh juga. Ya, jadi kami nggak begitu mengerti tentang Ridwan Kamil dan yang lain-lain, tetapi kami sedang berusaha sekuat tenaga agar Koalisi 01 setidak-tidaknya bisa berlanjut di Jakarta. Kami sangat berkepentingan untuk merebut kepemimpinan Gubernur DKI, karena jangan lupa sekarang peta sudah berubah. Ketua DPRD yang akan datang itu adalah PKS. Wakil ketuanya adalah Nasdem. Jadi kami sudah berulang-ulang bertemu, bahkan terakhir 3 sekjen ini bertemu dengan ketua-ketua fraksi DPRD DKI, supaya terjadi sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Kita berkepentingan, sangat berkepentingan supaya bakti kita terhadap bangsa ini optimal. Kalau kita gubernur, kita DPRD, demikian. Nah, itu berarti pertanyaannya komposisinya akan seperti apa? Apakah kemudian ajuan dari Nasdem, misalkan kemarin Bang Willy mengatakan kalau Pak Anies mau maju ya monggo saja. Jadi nanti komposisinya Nasdem yang calon gubernur atau kemudian PKS-nya yang calon gubernur? Ya, jadi kita belum berbicara sejauh itu, terutama tentang Anies. Saya kira Anies tidak akan menentukan sikapnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, karena beliau punya kewenangan PKPU di sana. Tetapi di internal Koalisi 01 telah muncul sejumlah nama dan itu sudah beredar banyak. Jadi kami tidak bicara orang, kami tidak bicara orang.
belum sampai pada tahap siapa yang akan ditampilkan, tapi kami sangat berkepentingan, kami sangat sungguh-sungguh untuk merebut kepemimpinan DKI supaya partisipasi kami dalam pembangunan DKI bisa lebih sempurna. Demikian. Tapi kalau kemudian Ketua DPP PKS DKI Jakarta Koirudin mengatakan ya nama kalau dari PKS Soebul Iman dan juga Mardhani Alisera, itu kira-kira bisa diterima oleh Nasdem? Oh iya, memang dalam diskusi-diskusi kita PKS itu memunculkan dua nama, Mardhani Alisera dan Soebul Iman. PKB juga memunculkan nama Ida Fauzia, mantan Menteri Transmigrasi sekarang, Menteri Tenaga Kerja sekarang. Dari Nasdem itu berkembang sejumlah nama. Di antaranya yang paling populer itu Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3, dan Wibi Andrino, Ketua DPW DKI yang sebentar lagi akan menjadi Wakil Ketua DPRD. Nama-nama itu terus menjadi bagian dari penggodokan kami sampai nanti pada saatnya mengkristal ke siapa. Dan tidak tertutup juga kalau misalnya setelah apa yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nama Pak Anies itu kan kita menunggu juga. Jadi, tapi intinya kami ingin menang di DKI setelah kami merebut kemenangan di DPRD. Baik, ini menarik. Saya highlight begitu. Ini gambarannya ada di DPRD DKI Jakarta. Saya ke Bang Panel lagi. Ini sudah tersambung bersama kami kembali, Bang Panel. Jadi kalau kemudian sudah disiapkan begitu mengikuti konstelasi DPRD DKI Jakarta, ini kira-kira sesuai yang Anda bicarakan kemarin dong ya? Iya, yang pasti saya berharap kerjasama politik yang dilakukan oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju juga bisa dilanjutkan. Ya, yang kemarin kerjasama politiknya sudah dilakukan di Pilpres dengan semangat persatuan nasional, dengan semangat Indonesia Maju, itu bisa dilanjutkan di Pilkada serentak. Gitu loh. Tapi pembahasan internalnya seperti apa nih Bang? Kalau Sumut kan katanya Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas sudah sepakat nama Bobi. Kalau DKI sudah sepakat belum ke Koalisi Indonesia Maju ini? Karena Pilkada serentak ini juga satu hal yang penting untuk direspon ya, karena menurut saya Pilkada serentak ini juga bagian dari tahap konsolidasi sebuah bangsa. Memenangkan Pilkada serentak saya pikir memudahkan juga proses konsolidasi pemerintahan terpilih nanti dalam eksekusi program-program yang dijanjikan dalam kampanye kemarin. Gitu. Baik. Saya ke Mas Adi kalau begitu. Saya minta gambarannya dulu Mas Adi, analisanya dulu begitu. Jadi kalau mana yang lebih kuat, lebih baik Koalisi Indonesia Maju memajukan RK atau nama lain begitu kalau kemudian potensial dari Koalisi Perubahan adalah Anies Baswedan? Saya kira kalau kita bicara tentang top of mind, kira-kira siapa kandidat yang punya nama besar, yang relatif kompetitif, maju dalam Pilkada Jakarta, tentu yang pertama itu adalah Anies Baswedan, nomor 2 itu adalah Ahok, yang ketiga itu adalah Ridwan Kamil. Jadi kalau 3 orang ini mendapatkan tiket maju di DKI Jakarta, saya kira memang akan menjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Ini kan bicara tentang based on data ya. Tapi kan ada kalkulasi politik yang didasarkan pada kepentingan partai. Misalnya, kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta, kira-kira siapa yang akan disodorkan di Jawa Barat? Tapi apapun judulnya, Jawa Barat itu tetaplah penting bagi setiap partai, termasuk Golkar, karena menyangkut provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Kan ini yang sepertinya membuat kenapa misalnya sekalipun ada Ridwan Kamil di Jakarta masih menyebut 2 nama yang lain. Ada Erwin Aksa dan Zaki yang saat ini adalah Ketua DPD Golkar. Ini yang menurut saya ada kalkulasi beyond persoalan elektabilitas ya. Nah yang kedua tentu kalau bicara Jakarta sangat identik dengan Anies ya. Meski pada saat yang bersamaan misalnya Nasdem itu mencoba untuk memunculkan 2 opsi nama lain, yaitu Ahmad Sahroni dan Wibi ya, yang saya kira memang belakangan mendapatkan expose pemberitaan. Tapi kalau mau bicara tentang siapa yang kemudian dinilai punya nilai competitiveness dengan Ridwan Kamil, ya jawabannya adalah Anies Baswedan. Ini yang sepertinya sedang dikalkulasi betul. Ini kan bukan soal apakah koalisi di luar Kim itu bisa maju ataupun tidak. Kalau mau jujur, Nasdem dan PKS itu sudah bisa mengusung nama calon gubernur dan wakil gubernur. Cuman kalau nama yang diusung itu tidak punya nama besar, apalagi yang mau dilawan adalah Ridwan Kamil, rasa-rasanya ini yang sedang dihitung di kemudian hari. Termasuk saya kira PDIP misalnya sebagai partai misalnya pemenang Pileg,
secara nasional pasti sedang berhitung kira-kira siapa figur-figur yang dinilai bisa bersaing dengan dua nama besar ini. Oke. Dalam konteks itulah kemudian anyaman soal bagaimana tentang membangun batu bata kekuatan politik mereka di Pilkada Jakarta pastinya sedang dihitung betul. Tapi per hari ini pembicaranya itu adalah sebagai bagian dari testing the water supaya nama-nama yang disebut lakukan kerja-kerja politik. Makanya ketika Golkar menyebut 3 nama, itu sebenarnya Golkar ingin menunjukkan kalau Anda serius maju di Jakarta, ayo kerja secara politik. Nah, Jangan ini hanya duduk diam, tapi kemudian testing the water-nya kepada kandidatnya agar mesinnya dipanaskan lebih awal, atau testing the water-nya kepada publik ini artinya, Mas Adi? ya dua-duanya. Pertama memang harus menunjukkan kepada warga Jakarta, apakah ketika nama mereka itu disonding, apakah akan mendapatkan expose yang cukup luar biasa. Apakah popularitas mereka semakin meningkat, apakah mereka itu disukai, dan ada kecenderungan akan dipilih kalau betul maju di Pilkada Jakarta nantinya. Kalau bicara Anies misalnya, kalau betul ini diusung oleh koalisinya kubu nomor 1, ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Butuh nama besar juga yang sebenarnya harus bisa melawan Anies Baswedan. Tapi kalau bukan Anies yang di ujung, saya kira memang Golkar ini nggak perlu capek-capek juga memunculkan nama besar. Ada nama lain yang menurut saya dikalkulasi di luar itu. Karena kenapa bicara Jakarta ini agak sedikit spesial? Karena ini dianggap sebagai salah satu epicentrum ya politik secara nasional. Karena memang panggung depan partai itu adalah soal siapa yang sebenarnya menjadi gubernur di Jakarta. Karena ini adalah pusat segala-galanya. Baik, berarti pertanyaannya adalah kira-kira nanti akan bisa menghasilkan berapa poros atau kemudian vis-a-vis begitu, Kim dan juga Koalisi Perubahan atau yang di luar Kim begitu. Tapi jangan langsung jawab Mas Adi, karena kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, tapi sebelum saya kembali menyapa dan menanyakan kepada para narasumber, saya akan putarkan terlebih dahulu statement dari Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, berikut ini. Kan selalu kita siapkan, apakah itu Ridwan Kamil, apakah Pak Zaki, atau Pak Erwin Aksa, tentu siapapun yang diusung partai lain, Partai Golkar siap. Oke, saya mau konfirmasi dulu ke Bang Panel. Jadi sejauh ini pembahasannya seperti apa, Bang? Apakah kemudian kalau seperti kata Mas Adi tadi, kalau namanya Anies Baswedan baru pembicaranya lain, kalau nama lain ya akan lain pembahasannya. Seperti apa? Ya, kami belum ada pembahasan. Yang pasti Projo dalam merespon momentum pilkada serentak, karena kita anggap pilkada serentak ini juga sangat krusial, kami akan bikin yang namanya des pilkada nanti. Ada pilkada serentak kali ini agak berbeda karena cukup besar ya. Ada 37 pemilihan gubernur dan 508 bupati wali kota di seluruh Indonesia. Sistemnya akan seperti penentuan capres dari Projo seperti tahun lalu, Bang Panel? Seperti tahun lalu itu kayak apa? Penentuan ketika mendukung Prabowo Subianto, artinya ada penjaringan nama, mengumpulkan para relawan begitu untuk DKI Jakarta. Enggak, saya pikir enggak cukup waktu untuk seperti itu. Oke. Gitu ya. Tadi saya ulangi bahwa pilkada serentak kali ini agak sedikit berbeda karena cukup besar ya. Di semua wilayah terjadi pilkada, ada 37 gubernur yang akan dipilih, 508 bupati wali kota, kurang lebih berarti ada 545 pilkada serentak di seluruh Indonesia. Dan ini akan menyeret effort dari semua partai politik gitu ya. Makanya saya bilang ini sangat krusial. Projo sendiri akan membuat des pilkada karena ini penting untuk memastikan pemerintahan daerah terpilih itu sejalan dengan pemerintahan pusat ya. Sejalan dengan pusat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Nah, dalam pilkada serentak yang cukup besar kali ini tentu juga bisa jadi terjadi perubahan pola pilkada dibandingkan pilkada sebelumnya. Bisa saja nanti Mas satu pilkada pemilihan gubernur di satu provinsi itu dia akan bertandem dengan bupati wali kotanya, akan linear dengan bupati dan calon bupati dan calon wali kota di provinsi tersebut karena di waktu yang sama ini.
Oke, Gitu. saya ingin kali ini fokus di Jakarta Paling di dulu Jakarta terlebih ya, dahulu. Oke. paling di Jakarta. Nah, ini pertanyaan saya begini, kalau kemudian selama ini ada restu rekomendasi dari Presiden untuk kemudian momen sebelumnya yaitu Pilpres, apakah kemudian untuk Jakarta sendiri ini ada begitu arahan dari Presiden Jokowi? Kita baru merespon apa yang disampaikan Golkar. Menurut kita langkah Golkar ini jeli. Dan menurut kami langkah Golkar ini sudah dikalkulasi. Tentu Golkar punya angka dasar. Angka Kang Ridwan Kamil di Jakarta berapa. Ini sebuah move yang bagus. Gitu ya. Dan pertanyaan saya apakah partai-partai koalisi non pemerintah akan menyiapkan lawan-lawan yang menjadi antitesa dari pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Itu pertanyaan saya, itu yang akan saya tunggu gitu. Oke, jadi Akan kalau menjadi pertanyaan, kan menjadi pertanyaan nih. Oke. Di satu sisi mungkin nanti mau gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, tapi di sisi lain dia menyiapkan kepala daerah yang menjadi antitesa dari pemerintah pusat gitu loh. Oke, jadi artinya Mas. kalau pujian Anda itu memang pujian dari Anda pribadi atau kemudian jangan-jangan ini semacam sinyal lampu hijau restu Jokowi begitu? Bang Panel, saya ingin konfirmasi itu dulu. Ini baru diskusi terbatas juga di Oke. DPP, belum nggak apa-apa restu Jokowi, enggak lah. Kok pertanyaannya restu Jokowi. Oke, baik. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, jadi seperti apa melihat? Apakah kemudian akan sama persis begitu artinya dengan politik nasional atau kemudian akan ya lebih cair menyesuaikan daerahnya, terutama Jakarta sendiri, Mas Adi? Saya kira memang soal siapa yang bisa maju di pilkada, termasuk Jakarta, ini kan domain elit ya, ketua umum, sekjen, dan elit-elit partai yang lain. Jadi sekalipun ada nama-nama besar yang disonding ke publik, seperti nama yang kita diskusikan, ada Ridwan Kamil, ada Anies Baswedan, ada Ahok, dan seterusnya, itu belum tentu itu bisa dimajukan di pilkada. Karena mereka pasti mengkalkulasi betul bagaimana cara mendistribusikan kekuasaan politiknya yang saya kira akan memenangkan di begitu banyak pilkada. Itu tadi, kalau Ridwan Kamil misalnya betul maju di DKI Jakarta, kan harus berpikir siapa yang harus dimajukan di Jawa Barat. Kan ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Oleh karena itu, kenapa ini menjadi ramai? Karena memang menyangkut Jakarta yang saya kira menjadi epicentrum ya, yang merupakan salah satu fokus di mana orang bicara tentang pilkada. Nah, yang kedua, kalau saya bicara tentang Ridwan Kamil, karena memang selama ini Golkar itu kan seakan-akan kehilangan momentum politik setiap ada di pilkada DKI. Sebagai partai besar tentu saja Golkar ketika ada momen pilkada serentak secara nasional di 2024, wajar kalau kemudian mencoba untuk menyorongkan tokoh dan figur yang merupakan kader internal mereka yang punya nama besar, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Tapi itu tadi gitu ya, kalau Anies yang dimajukan oleh kubunya paslon nomor 1, tentu ini akan menjadi satu persaingan politik yang akan menarik. Karena apapun judulnya, Anies itu popularitas dan elektabilitasnya di Jakarta kan cukup populer dan cukup kuat. Baik, oke. Meskipun Ridwan Kamil itu tidak memiliki basis politik di awal di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin kalau melihat resultante dan respon publik ketika muncul nama Ridwan Kamil, ini akan menjadi satu persaingan yang cukup luar biasa. Baik. Bahkan kalau mau jujur, sebenarnya Ridwan Kamil maju di Jawa Barat itu jauh lebih mudah untuk memenangkan pertarungan ketimbang maju di Jakarta, yang merupakan wilayah baru yang harus ya membabat begitu banyak semak belukar politik yang kemudian akan memunculkan bagaimana persaingan-persaingan antar calon itu akan terjadi cukup sengit nantinya. Baik, oke. Saya ke Pak Taslim kalau begitu. Jadi dengan analisa dari Mas Adi ini, apakah kemudian lebih menspesifikkan nama-nama terutama Anies Baswedan begitu Pak Taslim? Ya, jadi seperti saya tegaskan tadi, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan koalisi 01 setidak-tidaknya di Jakarta. Sejumlah nama sudah disebut. Kalau Pak Anies, saya tidak berani meraba-raba karena beliau masih ber-MK, tentu tidak etis dong kalau beliau sekarang menyatakan sikap. Tapi saya duga pada saatnya nanti Pak Anies akan menyatakan, karena banyak sekali pertanyaan tentang beliau. Apakah beliau mau maju di DKI? Pada saatnya beliau akan menentukan sikapnya, dan pada saat itu nanti kita akan rembukan. Ini kan nggak bisa sendiri. Jadi di DKI itu 01 itu PKB dari 5 naik jadi 10.
Nasdem jadi 7 naik jadi 11. PKS dari 16 menjadi 18. Kita bertiga saja bisa mengusung satu paket. Berbeda misalnya ide yang dikatakan Pak Panel tadi, Golkar suaranya kursinya cuma 10. Dia kan harus kalau koalisi yang dari Pilpres itu sama dengan yang kemarin, kalau tidak Golkar pasti akan membutuhkan usaha-usaha ekstra untuk bersama-sama. Tapi kalau kami Sekjen 01 ini sudah bertemu 5 kali. Keenamnya bersama dengan ketua-ketua fraksi DPR DKI. Jadi belum bulat tapi sudah mengerucut. Kira-kira demikian. Tapi hanya kemudian koalisi perubahan saja, artinya PKS, PKB dan juga Nasdem, atau kemudian koalisi perubahan ini akan mencoba untuk menarik komponen lain begitu, misalkan PDIP ataupun P3 ya, begitu. Jadi kita terbuka terhadap semua partai, tetapi modal utama tiga ini telah memiliki kecukupan sesuai dengan persyaratan undang-undang. Oke. Kita terbuka. Baik. Saya menduga Pilkada DKI ini mungkin tetap 3 pasang. Saya duganya begitu. Ini baru dugaan sementara. Oke, baik. Ini terakhir kalau begitu saya ke Mas Adi. Mas Adi, jadi perkiraan atau dugaan Pak Taslim ini kira-kira pembacaan Anda seperti apa? Benar 3 masih sama dengan konstelasinya, atau kemudian PDIP bisa sendiri, P3 ke tempat lain misalkan, seperti apa kemudian hari ini? Kalau membaca konfigurasi kekuatan partai politik di Jakarta, memang sangat mungkin akan ada 3 poros. Secara politik kalau ada 3 poros, pastinya itu akan menguntungkan tokoh dan calon yang punya nama besar. Karena tidak ada common enemy yang akan dilawan secara bersamaan. Akan beda ceritanya kalau 2 poros, pasti akan ada common enemy. Misalnya kubunya Bang Panel Barus ini, ya kan, yang dianggap sebagai replika dari kepentingan politik pemerintah. Di luar itu, kalau bersatu, ini akan menjadi satu persaingan yang menurut saya akan cukup sengit. Tapi at the end of the day-nya, Mas Ra, bagi saya, soal siapa yang maju dan tidak, ini tentu domain dan kesepakatan antar elit-elit partai politik. Bukan didasarkan atas domain-domain yang lainnya. Anies boleh punya nama besar, tapi kalau tidak ada kecocokan dan titik temu antara partai yang mau mengusung dan Anies, saya kira tidak akan bisa maju. Ridwan Kamil punya nama besar, elektabilitasnya bagus dan cukup populer, sekalipun baru dikenal di Jakarta. Tapi kalau partai-partai pengusungnya itu tidak memiliki kesamaan kalimat untuk memajukan Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil akan gagal dan mungkin akan kembali ke Jawa Barat. Baik. Begitupun dengan PDIP, bukan mungkin akan memunculkan nama-nama yang menjadi kejutan, tidak pernah kita perhitungkan, tapi nama itu punya nama besar. Ini yang saya kira memang akan menjadi satu hal yang akan kita cermati di kemudian hari. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata, Jakarta akan menjadi provinsi yang akan menjadi prioritas untuk dimenangkan oleh setiap poros politik yang akan nantinya bertanding. Oke, baik-baik. Kita akan tunggu seperti apa kemudian siapa nama yang muncul dan juga berapa poros nantinya. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Bang Panel Barus, kemudian Pak Hermawi Taslim, serta Mas Adi Praitno telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.